Di sini kelompok kami akan memberikan solusi untuk studi kasus e-commerce. Latar belakang studi kasus ini adalah sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang e-commerce mengalami kondisi penurunan bisnis yang sangat signifikan. Banyak investor-investor yang ingin menarik mundur dana investasinya di perusahaan tersebut. Respon publik terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan startup ini pun sangat berkurang, tidak seperti pada masa pandemi. Masyarakat sekarang ini lebih memilih untuk belanja atau membeli barang secara offline. Maka dari itu, kelompok kami akan memberikan sebuah solusi kepada perusahaan startup tersebut dengan menggunakan metode design thinking. Yang pertama adalah empathize. Kami melakukan wawancara mendalam dengan para pelanggan, baik yang masih aktif menggunakan platform e-commerce perusahaan maupun yang beralih ke pembelian offline. Mempelajari perubahan perilaku dan preferensi pelanggan, serta alasan mengapa mereka beralih ke pembelian offline, dan juga mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan masalah yang dihadapi oleh pelanggan, dan cari tahu apa yang mereka harapkan dari pengalaman belanja online. Define. Yang pertama, sintetis data dari wawancara pelanggan dan identifikasi masalah inti yang dihadapi oleh perusahaan. Kedua, fokus pada permasalahan utama, seperti penurunan minat publik terhadap produk dan penarikan investor. Yang terakhir, tentukan tujuan yang jelas, seperti membangun kembali kepercayaan pelanggan, menarik investor baru, dan meningkatkan keberlanjutan perusahaan. Ideate. Mengajak tim untuk melakukan sesi brainstorming dan ideasi, memikirkan secara kreatif dan luas tentang cara menghadapi tantangan yang diidentifikasi, kemudian mempertimbangkan solusi-solusi baru dan inovatif termasuk mengembangkan produk, pemasaran yang lebih efektif, dan perluasan kemitraan. Prototype atau prototipe. Pilih beberapa solusi yang paling menjanjikan dan buat prototipe untuk masing-masing solusi tersebut. Prototipe dapat berupa kampanye pemasaran baru, fitur produk tambahan, atau program loyalitas pelanggan. Kemudian, pastikan prototipe mencerminkan konsep yang dapat diuji dan dinilai oleh pelanggan atau pemangku kepentingan. Uji atau tes. Uji prototipe kepada pelanggan yang relevan dan perhatikan respon mereka. Kemudian amati apakah prototipe memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang diidentifikasi sebelumnya, lalu peroleh umpan balik pelanggan secara langsung dan gunakan wawasan tersebut untuk memperbaiki dan mengembangkan solusi. Iterate. Berdasarkan umpan balik pelanggan, kami melakukan iterasi pada solusi yang ada, terus melakukan pengujian, perbaikan, dan pengembangan, hingga solusi mencapai tingkat kematangan yang diharapkan. Implementasikan solusi yang telah diuji dan dikembangkan, menyusun rencana tindakan yang terperinci dan ditetapkan tim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan solusi, memastikan komunikasi yang efektif dengan karyawan, pelanggan, dan investor mengenai perubahan yang akan dilakukan. Evaluate, monitor kinerja solusi yang diimplementasikan. Gunakan metrik dan indikator yang relevan untuk mengukur keberhasilan dan dampak perubahan yang telah Anda lakukan. Belajar dari pengalaman Anda dan jangan takut untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan.